Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valian Akbar, NIM C1N020006. Di sini saya akan memaparkan hasil saya review jurnal yang berjudul Analisis Jenis Ukuran Butiran Sedimen di Perairan Teluk Jakarta. Nama reviewer saya sendiri, Valian Akbar. Judul Analisis Jenis Ukuran Butir Sedimen di Perairan Teluk Jakarta. Nama penulis jurnal Ardian Triapriyasen Muslim dan Heni Suseno. Tahun 2016, volume 5, nomor 3, halaman 309 sampai 316. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin utama. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian yang digunakan, dan hasil penelitian. Pertama, latar belakang masalah. Latar belakang masalah perairan Teluk Jakarta merupakan perairan semi tertutup yang masih mendapat pengaruh sifat laut dari Laut Jawa dan menerima masukan air laut yang bermuara ke dalam teluk. Perairan ini memiliki beberapa sumber masukan dari daratan, salah satunya berasal dari Sungai Cisadane yang bermuara langsung ke perairan Teluk Jakarta di sisi barat. Adanya sungai yang bermuara ke perairan ini mengakibatkan masuknya material sedimen yang berasal dari daratan masuk ke laut. Material sedimen yang menumpuk dan mengendap atau sedimentasi di perairan dapat membentuk sublapisan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian, kajian mengenai analisis jenis ukuran butir sedimen di perairan Teluk Jakarta bertujuan untuk mengetahui jenis ukuran butir yang dihubungkan dengan pola pergerakan arus di perairan Teluk Jakarta. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kuantitatif yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan memberikan data penelitian berupa angka-angka dan menganalisisnya menggunakan statistik atau model yang dijelaskan dalam Sugiyono 2006. Teknik penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling method. Sampling yang dilakukan pada cara ini berdasarkan keputusan subjektif penelitian pada pertimbangan-pertimbangan tertentu menurut Sandjaja dan Herianto 2006. Berikut metode langkah-langkah yang digunakan dalam metode penelitian. Pertama, pengambilan sampel sedimen. Pengambilan sampel sedimen dasar menggunakan sedimen grade. Sampel sedimen diambil sebanyak 1 kg. Sampel yang telah diambil dimasukkan ke dalam plastik zipper dan dipersiapkan untuk dianalisis ukuran sedimen dan penamaan jenis sedimen. Kedua, analisis jenis ukuran butir sedimen. Analisis butir sedimen dilakukan untuk mengetahui ukuran butir sedimen. Dari ukuran butir sedimen dapat diketahui jenis sedimen. Analisis grain size dilakukan dengan metode dry shaping atau pengayakan dan wet shaping atau pemipetan. Dijelas menurut Burhan 1979 dalam McLeod dan Holme 1984. Metode yang digunakan untuk analisis ukuran butiran sedimen adalah metode Eleftheriou dan McClure 2005. 3. Pengolahan model arus. Model arus pasang surut menggunakan SMS.10.0 dan inputan berupa data batimetri yang berasal dari peta LPI dan konstanta pasang surut, dan percepatan arah arus merupakan output dari model ini. Proses pembuatan model meliputi pre-processing dan post-processing. Modul yang digunakan dalam pre-processing adalah map modul, scatter modul, dan mesh modul.
Pada tahap pre-processing, langkah-langkah yang dilakukan adalah memasukkan data kedalaman dari peta batimetri, kemudian membuat domain atau mendefinisikan batas terluar model dan membuat 2D mesh. Analisis modul yang digunakan pada tahap post-processing adalah ADRIDGE atau Advanced Circulation Multidimensional Hydrodynamic Model. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini, hasil tahapan pengayakan dan pemipetan dapat diketahui persentase kandungan dari sedimen. Setelah itu, dilakukan proses penamaan sedimen dasar berdasarkan segitiga trigular penamaan sedimen. Setiap stasiun penelitian memiliki jenis sedimen dengan jumlah persentase yang berbeda-beda. Berdasarkan segitiga penamaan sedimen, didapatkan bahwa jenis sedimen yang dominan berada di perairan Teluk Jakarta ialah pasir berlanau. Berdasarkan data dari gambar 1, dapat diketahui bahwa stasiun 1, 4, dan 6 berbeda pada kawasan perairan dangkal atau dekat daratan. Sedangkan stasiun 2, 3, dan 5 berada di kawasan perairan dalam atau lebih dari 5 meter. Data tersebut dibandingkan pula dengan tabel 2, di mana stasiun 2 hingga 6 berjenis sedimen pasir berlanau dan stasiun 1 berjenis sedimen pasir. Sedimen itu lebih cenderung berasal dari daratan dan semakin ke arah laut akan semakin berkurang. Dengan kecepatan arus di perairan Teluk Jakarta yang kecil, maka arus tidak mampu membawa sedimen dengan ukuran besar sehingga terjadi penumpukan sedimen pasir di beberapa lokasi perairan. Sedimen pasir yang berasal dari sungai akan menumpuk di kawasan dekat muara sungai karena arus di perairan tidak cukup untuk membawa material ke laut lepas dan ke kawasan yang lebih jauh, sedangkan material sedimen yang terbawa cenderung sedimen yang jenisnya lebih halus, seperti yang telah dikemukakan oleh Subardi dan Sidabutar 1994, bahwa hanya butir sedimen halus yang sampai ke laut, sehingga makin ke arah laut butir sedimennya makin halus. Arus pasang surut laut yang terjadi di kawasan muara sungai memberikan dampak pada pola distribusi sedimen seperti pada gambar 3. Berikut daftar gambar yang berada pada hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisa ukuran butir sedimen menunjukkan bahwa terdapat 2 fraksi sedimen yaitu pasir dan pasir berlanau di perairan Teluk Jakarta. Kawasan perairan Teluk Jakarta didominasi oleh sedimen jenis pasir berlanau. Sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil review jurnal saya yang berjudul analisis jenis ukuran butir sedimen di perairan Teluk Jakarta. Apabila ada kekurangan yang dari penyampaian saya, mohon maaf. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.